Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Minatul Fikriah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sastra masa Jepang. Zaman Jepang merupakan jembatan atau pemisah antara angkatan Pujangga Baru dengan angkatan 45. Munculnya zaman Jepang ini karena Jepang datang ke Indonesia yang menggeser Belanda. Munculnya zaman Jepang mulai tahun 1942, yaitu bersamaan Jepang ke Indonesia dan Jepang berkuasa di negeri ini. Menurut Yasin, pada zaman ini, para pengarang beserta seniman dikumpulkan oleh Jepang di kantor pusat kebudayaan Jepang yang dinamakan Keimin Bunka Shidosho. Lembaga ini diketuai oleh Armijin Pane dengan penasihat bangsa Jepang bernama Sakai. Anggota-anggota lembaga tersebut antara lain Sutomo Zauhan Arifin, Usman Ismail, dan Inu Kertapati. Jepang mempunyai tujuan terselubung untuk mengumpulkan para pengarang dan para seniman tersebut, yaitu mereka diminta membuat lagu-lagu, lukisan, slogan, sajak, dan sandiwara, serta film yang digunakan sebagai alat propaganda Jepang. Hasil karya sastra zaman Jepang dapat dilihat dari segi bentuk dan bahasa. Karya sastra dilihat dari segi bentuk adalah bentuk karya sastra yang dihasilkan berupa cerpen, puisi, sajak, dan drama. Jika melihat bentuk-bentuk karya tersebut, umumnya berbentuk pendek dan singkat. Hal ini disebabkan pengaruh kondisi saat itu, yaitu masyarakat dituntut untuk bekerja keras, cepat, dan singkat dalam segala hal. Dari segi bahasa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dalam segala hal bidang, maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat karena bahasa Indonesia diharuskan dipakai di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan dalam pergaulan sehari-hari. Karakteristik kesusastraan pada zaman Jepang. 1. Genre yang muncul berupa cerpen, puisi, dan drama. Selain itu, sajak, sandiwara, dan film. 2. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. 3. Corak karya sastranya tersiar dan tersimpan. 4. Kritik selalu muncul bila tidak ada keseimbangan antara penguasa dan masyarakat, serta ada hak dan martabat manusia yang dilecehkan. 5. Tidak muncul adanya angkatan, karena tidak ada cita-cita yang sama yang akan diperjuangkan. 7. Bersifat realis atau romantik realistis. Pengarang dan hasil karyanya. Para pengarang sastra pada zaman Jepang tidak sebanyak pengarang periode sebelumnya. Para tokoh zaman Jepang antara lain: 1. Idrus. Hasil karyanya Coret-coret di bawah tanah, Dr. Bisma, Keluarga Surono, dan Kejahatan Membalas Dendam. 2. Usman Ismail. Hasil karyanya adalah Puntung Berasap, Diserang Rasa, dan Ayahku Pulang. 3. Rosihan Anwar. Hasil karyanya Radia Masyarakat atau cerpen, lukisan atau sajak, Raja Kecil, dan Bajak Laut di Selat Malaka. 4. Amal Hamzah. Hasil karyanya Gita Nyali, Pembebasan Pertama, Tuan Amin, dan Teropong. 5. Abu Hanifah atau El Hakim. Hasil karyanya Taupan di Atas Asia, Dr. Rimba, Imtelak Istimewa, dan Dewi Reni. 6. Maria Amin. Hasil karyanya Kapal Udara, Tengoklah Dunia Sana, dan Kekasihku Semua. 7. Nur Samsu. Hasil karyanya Terawang dan Membayar Utang. 8. Bakri Siregar. Hasil karyanya Di Tepi Ka'bah. Dan yang terakhir, Mr. Ashar. Hasil karyanya adalah Bunglon. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.